Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sumedang. Sumedang diceritakan sudah ada semenjak Prabu Tresna Putih atau Begawat Cinta Putih yang memegang kemandalaan Himbar Buana di Gunung Pagah atau Gunung Penuh Cikareo Wado. Pada saat terjadinya peristiwa Geger Gadung atau kasus skandal dan pembunuhan Prabu Permana di Kusuma. Prabu Tresna Putih merupakan anak dari Aki Balagantrang atau Bima Raksa yang diangkat menjadi pemimpin di kemandalaan Himbar Buana. Dalam mengisi kekosongan Guru Loka, serta menjalankannya roda pemerintahan. Kemandalaan ini bernaung kepada Raja Sunda, dan dalam naskah disebut dengan Permanaan Sunda. Berikut kutipan naskahnya, bersumber dari buku hasil karya Drs. Atja yang dipublikasi oleh Blogspot Sufi Oktiviani. Tersebutlah kesepakatan para penerus seisi istana yang bernaung kepakuan. Sementara itu, Begawat Cinta Putih dinobatkan sebagai Batara di Geger Gadung. Dia menjiwai sifat mulia yang penuh tawakal, selang-selang tetap sekedar berdoa, bagaikan dunia dan raga tengadah, yang dijadikan harapan kehidupan suci, mengharap berkah kekayaan. Hendaklah jangan beristri 2 atau 3 karena dapat berdampak buruk sehingga dikatakan keadaan akan jadi kacau. Khawatirnya dikatakan tidak pantas memiliki integritas. Sang Prabu selalu menyadari kekuasaan, baik yang besar maupun yang kecil. Demikianlah. Kemudian dalam kutipan Carita Parahyangan sebagai berikut. Di Permanaan Sunda ada pendeta sakti, namanya Begawat Sajala-jala, dibunuh tanpa dosa. Menjelma dia pada Sang Manara, anak Rahyang Tamperan, berdua sepersusuan dengan Rahyang Banga. Setelah terjadinya Geger Gadung ini, pemerintahan Galuh dipindah ke wilayah Karangkamuliaan yang berada di Ciamis seperti kutipan dari buku Pakuning Alam Cipaku. Bersumber dari tulisan blogspot Dedi Ekusmayadi sebagai berikut. Sudah jelas Ciung Wanara, sekarang tidak diceritakan lalakonya. Ciung Wanara ke Aki Balagantrang berterima kasih. Saya sekarang ke negara ingin menghadap Ratu. Mau mengadu ayam, siapa tahu diakui oleh Gusti Ratu. Ciung Wanara sudah pergi, sudah siap datang ke istana raja. Sudah menghadap Ratu, Ciduging sudah pindah ke Bojong Galuh. Itu namanya Galuh Bondan. Ciung Wanara sudah menghadap ke Gusti. Nah, dapat kita simpulkan Sumedang lama pada masa kerajaan Galuh pernah menjadi bagian dari kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Sanjaya dan Tamperan Barmawijaya yang memindahkan pusat pemerintahannya ke wilayah Ciamis sekarang. Singkat cerita di masa berikutnya, setelah Prabu Sang Manarah atau Prabu Suratama naik tahta, Sang Prabu menetapkan Sumedang lama sebagai tempat pendidikan keagamaan untuk menyepi rasa. Wilayah Sumedang akhirnya disebut dengan Medang Kamulan di Kusuma. Kisah Prabu Ciung Manarah dalam cerita rakyat saat ia menjalankan pemerintahannya. Terdapat sebuah peristiwa penting, yaitu ketika anak dari Prabu Ciung Manarah, Nyai Putri Purbasari berseteru dengan saudaranya dan mengalami hal yang kurang baik. Akhirnya Purbasari dinyatakan tidak layak tinggal di lingkungan istana. Kemudian Nyai Putri Purbasari diasingkan ke sebuah hutan yang terdapat seekor lutung. Lutung tersebut merupakan istilah yang diberikan untuk putra Prabu Resi Begawat Cinta Putih. Lutung tersebut bernama Sang Teja Taji atau Taji Mantri, sang guru Minda yang bertugas mendidik dan menyadap aren di kemandalaan Himbar Buana. Singkat cerita, setelah Sang Teja Taji Mantri atau Sang Manisri berhasil mengobati Nyai Putri Purbasari, wilayah Sumedang lama berubah dari kemandalaan Himbar Buana menjadi Bagala Asih Panyipuhan. Kemudian saat Sang Prabu melihat kembali putrinya, Prabu Ciung Manarah, kemudian berucap, "Insun Medal, Insun Madangan, kamu dilahirkan untuk kembali menerangi." Setelah tadi kita ungkap asal-usul Sumedang, kali ini mari kita ungkap di manakah tempat pemandian dari Nyai Putri Purbasari. Untuk menjawabnya mari kita kembalikan kepada cerita buyut-buyut terdahulu yang pernah hidup dan membangun kampung di sana. Ada cerita literatur yang mungkin sudah usang, tak pernah terdengar lagi oleh generasi sekarang. Dikarenakan ada hal tabu pada wilayah tersebut,
dan hal yang mungkin menjadi isu negatif adalah tentang adanya sebuah tempat tersebut dijadikan untuk meminta urusan duniawi. Baiklah, admin di sini akan bersikap netral untuk menjawabnya. Dari kisah turun-temurun yang admin dapat pada masa kecil, bahwa di wilayah Cinangsi atau Ciumpleng, Nanggerang merupakan sebuah gunung yang bernama Gunung Kubang. Kemudian talaga bekas pemandian dari Nyai Putri Purbasari dinamakan Ciangsana yang memang terkenal angker sampai zaman sekarang. Namun saat ini sudah tidak sebesar dahulu, sebab sebagian tertimbun oleh tanah bukan karena ditimbun oleh Prabu Siliwangi, melainkan dikarenakan adanya pergerakan tanah saat volumenya air turun dari atas Gunung Lingga. Peristiwa tanah-tanah bergerak inilah yang membuat sebuah kubangan, maka nama wilayah tersebut dinamakan Pasir Ringki. Kemudian di talaga tersebut konon katanya Prabu Sang Manisri, Semar, memanfaatkan pelepah pohon aren yang dibakar, serta ditabur ke dalam air talaga untuk menghilangkan gatal ataupun cacar pada tubuh Nyai Putri Purbasari. Bukan hanya untuk pengobatan saja, tetapi pohon aren di sana memang dijadikan sumber penghidupan seperti dijadikannya aci, gula, sadapan air nira, dan kolang-kaling, bahan bangunan, serta obat luka. Dari sinilah Sang Prabu Manisri, Semar, berujar untuk tidak menebang pohon aren sembarangan. Pepeling ini berlaku di seluruh wilayah yang memanfaatkan aren untuk sumber penghidupan. Kurang lebih, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut, jika ada yang menebang pohon aren tanpa dipolah, dan tidak mendengar pepeling kami, maka harus siap ditiruk pucuk, jatuh saat berjaya. Terakhir mari kita menelisik melalui pendekatan bahasa kata. Tajimalela memiliki arti sebagai berikut. 1. Tatanan ajimat madang elingan lailaha ilo ulo. 2. Cahaya jingga yang memanjang. 3. Selendang penerus kerajaan. Prabu Tajimalela, Sang Pejataji, atau Sang Manisri, ataupun Sang Lutung Kasarung. Dalam cerita pewayangan kisah mereka dikenal dengan 1. Semar si Sang Manisri. 2. Welengan si Ceput, awal mula Uden Belangkon. 3. Tari Wulan, tokoh yang pergi berhaji dan berjulukan Dewala atau Ladewa. Namun dalam cerita yang berkembang di Sumedang sebagai berikut. Prabu Tajimalela memiliki 2 putra. Putra pertama Lembu Agung, putra kedua Gajah Agung. Demikianlah pembahasan admin, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya silahkan diluruskan sebab admin hanya mengambil kisah dari beberapa naskah dan cerita literatur masa kecil. Terima kasih.